Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah besar di ibu kota Amerika Serikat dengan mengerahkan ratusan pasukan garda nasional dan mengambil alih Departemen Kepolisian Washington DC. Dalam konferensi persnya, ia mendeklarasikan hari pembebasan bagi kota tersebut. Trump juga berjanji menyelamatkan ibu kota dari kejahatan, pertumpahan darah, dan kekacauan. Namun, wali kota Muriel Bowser membantah klaim Trump. Ia menyebut Washington DC justru berada di titik terendah kejahatan kekerasan dalam 30 tahun terakhir. Menurutnya, kota ini telah mengalami penurunan besar dalam kasus kriminal sejak puncaknya 2023 lalu. Data Kepolisian Metropolitan DC menunjukkan tindak pidana kekerasan turun 26% pada 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perampokan turun 28% dan pembunuhan menurun 12%. Namun, perbedaan angka muncul. Kepolisian Metropolitan Washington DC atau MPDC mencatat penurunan 35% pada 2024, sementara data FBI mencatat 9%. Meski berbeda, keduanya sepakat tren kejahatan menurun sejak pertengahan 2023. Trump mengeklaim angka pembunuhan 2023 adalah yang tertinggi dalam 25 tahun. Data FBI menunjukkan tingkat pembunuhan memang melonjak menjadi sekitar 40 per 100 ribu penduduk, tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Pada awal 1990-an, Washington DC mencatat lebih dari 450 pembunuhan dalam setahun. Perang narkoba, geng bersenjata, dan kemiskinan membuat ibu kota Amerika menjadi simbol krisis kriminalitas nasional. Baru pada awal 2000-an, angka itu menurun tajam berkat reformasi kepolisian dan investasi di komunitas. Trump juga menyoroti kasus perampasan mobil dan mengeklaim jumlahnya meningkat 3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Data MPDC justru menunjukkan penurunan dari 300 kasus pada periode yang sama tahun lalu menjadi 189 tahun ini. Meski begitu, tren jangka panjang sejak 2020 memang sempat menunjukkan lonjakan signifikan dengan puncak pada Juni 2023 mencapai 140 insiden dalam sebulan. Sejak Juli 2025, DC memberlakukan jam malam bagi warga di bawah usia 17 tahun, yakni mulai pukul 23 hingga 6 untuk memerangi kejahatan remaja yang sering meningkat di musim panas. Meski tren menurun, tingkat pembunuhan di DC masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota besar lain di AS. Analisis Council on Criminal Justice menunjukkan penurunan 19% pembunuhan di DC pada paruh pertama 2025. Angka ini sedikit lebih besar dibanding rata-rata penurunan 17% di kota besar lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan 2019 atau sebelum pandemi COVID-19, penurunan tingkat pembunuhan di DC hanya 3% jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 14%. Kini, dengan Garda Nasional mengambil alih pengamanan ibu kota, perdebatan berlanjut. Apakah langkah ini akan memperkuat keamanan atau justru mengabaikan fakta bahwa angka kejahatan sudah menurun tajam? Bagi sebagian warga DC, yang terpenting bukan sekedar klaim angka atau retorika politik, tetapi rasa aman yang nyata di jalanan tempat mereka hidup.